حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Indahnya Hanif membaca ta'awudz dan basmalah. Baik. Apa hukum membaca ta'awudz di dalam salat sebelum Al-Fatihah? Indahnya Hamzah. Hukumnya sunnah. Baik. Kalau sengaja tidak membacanya, berdosa tidak? Tidak. Salatnya sah atau tidak? Sah. Baik. Bagaimana bunyi banyak bacaan ta'awudz indahnya Umar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya bagaimana ya? Naam. Aku meminta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik. Bolehkah membaca dengan bacaan yang lain? Naam, seperti a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hendak ya Adam. Naam, boleh karena perkaranya luas. Yang penting seorang padanya ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Kemudian hukum membaca basmalah. Naam. Hendak ya Raihan. Hukum membaca basmalah bagaimana? Sebelum Al-Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya bagaimana? Sunnah. Terus dibaca keras atau lirih? Lirih. Bagaimana dikatakan sunnah padahal Bismillahirrahmanirrahim tertulis sebagai ayat pertama pada Al-Fatihah? Muhammad Sido. Baik. Nah, diingat-ingat. Memang ditulis dalam kebanyakan mushaf Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah sebagai ayat pertama, tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya ayat pertama dari Al-Fatihah apa bunyinya? Faiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan basmalah itu adalah ayat khusus naam di dalam Al-Qur'an yang diturunkan sebagai pemisah antar surat. Ini diingat-ingat. Sehingga membaca basmalah hukumnya sunnah dan sunnahnya adalah dibaca lirih. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa yaqra'ul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah setelah ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian membaca Al-Fatihah.
Taib. Wa qira'atuha ruknun, dan membaca Al-Fatihah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Dan kerukunan ini ikhwan, yaitu Al-Fatihah sebagai rukun di dalam salat, mencakup semuanya, baik dia itu salat sendirian. Istilahnya apa salat sendirian? Indaka ilhan munfarid, maupun menjadi imam atau ketika dia menjadi makmum menurut pendapat yang rajih. Ketika menjadi makmum pun dia dituntut untuk apa? Membaca Al-Fatihah. Apa dalil pokok dalam masalah ini? Li hadithi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. La salata, tidak sah salat. Naam, la tasihhus salat, atau la salata sahihah, tidak ada salat yang sahih, yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Naam. Taib, hadis muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit. Dan juga datang hadis dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidajun thalathan ghairu tamam. Siapa saja yang melakukan suatu salat kemudian tidak membaca padanya ummul Qur'an, maka salat tersebut khidaj. Al-khidaj akhwan an-nuqsan wal fasad, salatnya kurang dan rusak. Taib, ghairu tamam, tidak sempurna. Taib, ini menunjukkan hasilnya, hasilnya adalah apa? Fasid, salatnya tidak sah. Dan khidaj dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala, wal khidaju an-nuqsanu wal fasad, wa min dhalika qawluhum akhdajatin naqah. Taib, idza waladat qabla tamami waqtiha wa qabla tamamil khalq. Ya, kalau bayi unta itu terlahirkan sebelum sempurna penciptaan, berarti apa? Hasilnya rusak, sempurna, mati, prematur. Sebelum sempurna penciptaan, keguguran. Ini makna khidaj asalnya. Sehingga makna hadis, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj, itu siapa saja yang salat dalam keadaan tidak membaca padanya Al-Fatihah, maka salatnya rusak. Taib. Dan Al-Fatihah dituntut untuk dibaca pada setiap rakaat, bukan hanya di awal rakaat saja. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Berdasarkan hadis al-musyi' fi salatihi, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun-rukun salat dalam satu rakaat, kemudian apa? Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu pada salat secara keseluruhannya. Berarti pada setiap rakaat dituntut membaca Al-Fatihah. Sebagaimana pada setiap rakaat ada rukuk dan sujud. Kemudian di antara hal yang dikhilafkan dengan sangat kuat adalah apa? Hukum makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam yang salat jahriyah. Adapun pada salat sirriyah,
jelas bahwasanya makmum membaca Al-Fatihah di belakang imamnya. Tapi pada salat jahriyah yang imam membaca Al-Fatihah dengan keras kemudian diaminkan oleh para makmum, apakah juga dituntut bagi para makmum untuk membacanya? Terjadi khilaf yang sangat kuat dalam masalah ini, ikhwan. Nah, ada dua pendapat yang paling masyhur. Yang pertama, yaitu mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad serta salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Annal ma'mum la yaqra'u hala jahril imam walau kanatil Fatihah. Bahwasanya makmum tidak membaca ketika imam pada salat jahriyah, walaupun itu Al-Fatihah. Pokoknya makmum tidak membaca Al-Quran pada bacaan-bacaan yang imam membacanya dengan jahar. Dan ini merupakan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Imam As-Sa'di, pengarang kitab yang sedang kita pelajari ini. Demikian pula dari Imam Mutaakhirin, yaitu Imam Al-Albani rahimahullah. Termasuk diantara yang sangat kuat menjelaskan tentang pendapat ini, bahwasanya kalau imamnya pada salat jahriyah maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakangnya ketika imam membaca Al-Fatihah dengan keras. Dalilnya apa sekarang? Baru nanti kita perbandingkan dengan dalil pendapat kedua. Naam, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari suatu salat yang beliau membaca padanya Al-Qur'an dengan keras secara jahar. Faqala hal qara'a ma'i ahadun minkum anifa. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ada seseorang di antara kalian yang membaca bersamaku tadi? Faqala rajulun na'am, ya Rasulullah. Kemudian seorang laki-laki mengatakan, iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, inni aqulu mali unaza'ul Qur'an. Qala fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qiraa'ah min as-salawat. Hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika ada teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, mali unaza'ul Qur'an, ya, kenapa aku diganggu? Nah, disaingi, atau dalam artian Nabi membaca kok makmum ikut membaca. Maka ketika itu manusia pun berhenti dari membaca Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat yang Nabi membaca secara jahar. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad. Alasan mereka dengan dalil ini menunjukkan sudah mereka sama sekali tidak membaca Al-Quran baik Al-Fatihah maupun surat yang lain ketika Nabi membaca jahar. Dalil kedua, ikhwan, dan ini lebih sharih di sisi mereka, yaitu wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca maka fa'ansitu, diam dan dengarkanlah dengan baik. Hadis dalam Sahih Muslim. Cuma ikhwan, untuk dalil ini bisa dijawab dari sisi sanad, bahwasanya riwayat wa idza qara'a fa'ansitu, apabila imam membaca maka diamlah kalian, itu apa? Merupakan tambahan yang syadzah. Telah menegaskan yang demikian beberapa a'immah ahli ilal. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Ali An-Naisaburi, syekhnya Imam Al-Hakim rahimahullah. Demikian pula
Al-Baihaqi beliau mengatakan qala Abu Ali Al-Hafidh hadhihi al-lafdha ghairu mahfudhah qad khalafa Sulaiman At-Taimi fiha jami'a ashabi Qatadah. Sulaiman At-Taimi pada riwayat tersebut telah menyelisih keseluruhan murid-murid Imam Qatadah. Jadi yang syadz dalam periwayatan adalah Sulaiman At-Taimi. Naam, syadza biha Sulaiman At-Taimi. Sehingga naam, hanya ada satu dalil akhwan yang menjadi alasan pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua menyatakan harus membaca Al-Fatihah baik di belakang imam salat sirriyah maupun imam yang salat jahriyah. Dan ini merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian juga merupakan pendapat Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hazm serta yang lainnya. Dari kalangan mutaakhirin, naam, dipilih oleh Imam As-Sun'ani dan Asy-Syaukani. Kemudian naam, di ulama-ulama abad ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan naam Syekh Muqbil rahimahumullahu taala ajma'in. Dalil mereka ikhwan yang disebutkan dalam kitab kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini sangat tegas. Umumannya menunjukkan tidak sah salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Kemudian berdasarkan hadis Ubadah bin Samit juga yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Juz Al-Qira'ah Khalfal Imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi, taqra'una al-Qur'an idza kuntum ma'i fi shalah. Kalian membaca Al-Qur'an apabila kalian bersamaku di dalam salat? Qalu na'am ya Rasulullah. Nahudzu hadza. Kemudian kami berusaha membaca cepat. Qala fala taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan kalian lakukan itu kecuali bacaan Ummul Qur'an. Menunjukkan Al-Fatihah dikecualikan. Tetap harus dibaca. Juga pada hadis, na'am, rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya pada para sahabat, la'allakum taqra'una wal imamu yaqra'. Mungkin kalian membaca Al-Quran dalam keadaan imam membaca? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, inna lanaf'alu dzalik. Sungguh kami memang melakukan demikian. Dicegah oleh Nabi, fala taf'alu illa an yaqra ahadukum bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali salah seorang di antara kalian membaca Fatihatul kitab. Ini hadis siapa? Itsnan. Hadis rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Persiapkan buku tulis biar tidak bingung mencatatnya di mana. Kalau kalian lihat, cuma dilihat di buku kitabnya, bingung antum mencatat di mana ini. Terlalu sempit. Baik. Nah, ini semua menunjukkan akhwan bahwasanya keumuman hadis dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak boleh membaca Al-Qur'an ketika imam membaca Al-Qur'an ini dikecualikan Ummul Kitab, dikecualikan bacaan Al-Fatihah. Sehingga yang rajih sangat jelas, na'am, yaitu pendapat yang kedua yang menyatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah. Na'am. Adapun selain Al-Fatihah maka makmum diam, tidak membaca surat yang lain. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin menjawab pendalilan pendapat pertama, yaitu maksudnya intahu an qiraati ma siwal Fatihah. Berhentilah kalian dari membaca Al-Qur'an kecuali Al-Fatihah. Kenapa? Karena larangan yang umum dikhususkan dengan pengecualian yaitu Al-Fatihah. Naam.
Lalu kapan makmum membaca Al-Fatihahnya pada salat jahriyah? Naam, kondisi yang paling bagus yaitu pada kondisi setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Walaupun seandainya makmum membaca sebelum selesainya imam membaca Al-Fatihah, boleh saja. Akan tapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyarankan untuk apa? Untuk Al-Fatihah dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, atau dalam sakatat, yaitu dalam waktu diamnya imam antara ayat satu dengan ayat berikutnya. Misalnya ketika imam membaca nama alhamdulillahirabbil alamin, ada diam, maka makmum membaca alhamdulillahirabbil alamin, mengikuti demikian. Kemudian sampai selesai. Tapi seandainya mendengarkan Al-Fatihah sampai selesai, kemudian membaca amin, setelah itu baru dia memulai Al-Fatihah, ini pun tidak mengapa. Kenapa? Karena memang diperbolehkan di saat imam membaca untuk makmum juga membaca Al-Fatihah. Baik. Dan Al-Fatihah merupakan bacaan yang sifatnya rukun. Maka seorang yang sholat harus betul-betul mengucapkannya dengan benar. Mengucapkan Al-Fatihah dengan benar. Kenapa? Karena kalau seorang terjatuh dalam lahan ketika membaca Al-Fatihah dengan lahan yang jali, yang mengubah makna, maka tidak sah. Kenapa? Karena hakikatnya dia belum membaca Al-Fatihah. Baik. Di antara kesalahan yang banyak terjadi pada Al-Fatihah yang menjadikan tidak sah ikhwan, lahan yang jali. Baik. Lahan yang jali ini yang menjadikan bacaan Al-Fatihah tidak sah. Adapun lahan khafi seperti misal kurang dengung, kemudian iqlab, ikhfa-nya tidak dikeluarkan, ini lahan khafi, tidak masalah. Tapi kalau lahannya itu sampai jali, yaitu mengubah makna, maka Fatihahnya tidak sah. Seperti misalnya taib pada iyyaka na'budu, kemudian orang yang membaca iyyaki, harusnya iyyaka dia baca iyyaki, ini tidak sah. Kenapa? Karena iyyaki khitabnya kepada mu'annas. Kemudian juga yang harus diperhatikan, dan ini terkadang banyak didapati pada imam-imam yang tidak belajar membaca dengan baik. Pada iyyaka tersebut tasydidnya tidak jelas. Itu harus tasydid, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau sekadar membaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, tidak ada tasydidnya, maka ini lafadznya menjadi parah. Kenapa? Karena al-iya kan berarti iyyaka, iya diidhafakan kepada dhamir kaf, dan al-iya itu sendiri maknanya dalam bahasa Arab adalah diya'us syams. Diya'us syams yaitu cahaya matahari. Berarti maknanya jadi apa? Jadi syirik. Ya, berarti kepada cahaya mataharimu lah aku beribadah. Iyyaka na'budu. Berarti apa? Dia syamsika na'budu. Berarti kepada cahaya mataharimu aku beribadah. Ini disebutkan dalam Mu'jam Al-Manahi Lafdiyah. Dalam kamus larangan-larangan yang berupa lafadz akhwan, sehingga harus diperhatikan. Apa ini tadi kesalahan fatal pada pengucapan iyyaka na'bud? Apa Abdullah? Iyatnya tidak ditasydid. Ya, kalau ya-nya tidak ditasydid, bunyinya bagaimana? Hanif? Iyyaka. Ya kan? Yang betul apa?
Iyyaka harus ditasydid, ditekan. Iyyaka na'budu. Kalau tidak ditasydid maknanya apa jadinya akhir? Hah? Apa? Hah? Cahaya matahari. Al-iya dalam bahasa Arab bermakna cahaya matahari. Ini banyak, maka harus diperhatikan. Kemudian di antara lahan jali juga harokat yang keliru pada an'amta alaihi menjadi an'amtu atau an'amti. Ini lahan jali mengubah makna. Taib. Kemudian ihdina. Ihdina dibaca menjadi ahdina. Ahdina siratal mustaqim. Ini juga bermakna berubah. Karena menjadi hadiahilah. Bukan berikanlah hidayah kepada kami, tapi hadiahilah kami. A'tini hadiah, berikanlah kepada kami hadiah. Maknanya menjadi berubah. Ini lahan-lahan yang jali seperti ini akhwan, yang mengubah makna, maka jelas hukum Fatihahnya sah atau tidak? Tarik tidak sah. Tapi maka harus diperhatikan. Contoh sekarang akhwan, lahan tapi tidak sampai mengubah makna, tapi lahan. Tidak sampai mengubah makna menjadi makna yang yang mukhil, yang batil. Baik. Jadi salatnya tetap sah. Kalau menyengaja, ya jelas dia terjatuh dalam dalam kemungkaran yang besar. Dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antaranya adalah ketika seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan menfathah ba atau mendhamahnya. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini secara makna masih bisa, yaitu dia kok Rabbah, i'rabnya menjadi bagaimana? Alhamdulillahi a'ni Rabbil Alamin. Masih bisa. Atau alhamdulillahi Rabbul Alamin. Berarti kita munculkan mahdzuf wa Rabbul Alamin. Masih bisa. Jadi maknanya tidak berubah. Taib, lahannya seperti ini tidak sampai membatalkan salat. Kemudian misalnya pada iyyaka na'budu, ba-nya di kasrah atau di fathah. Iyyaka na'budu atau iyyaka na'budu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk lahan yang tidak sampai mengubah makna. Taib, atau memfathah dal pada lafaz tadi. Na'budu, iyyaka na'budu. Ini juga lahan, tapi tidak sampai membatalkan bacaan Al-Fatihahnya. Pada nasta'inu menjadi nasta'ina. Taib. Atau juga di antara lahan yang ditoleransi ikhwan pada waladhdallin, dhad. Ketika dhad terucapkan dekat dengan dha. Dengan dha, maka ini ditoleransi. Kenapa? Karena dekatnya dua makhraj tersebut, juga karena sulitnya untuk membedakan kedua huruf tadi, apalagi bagi awamun nas. Jadi dari contoh-contoh tadi akhwan, seorang hendaknya bisa membedakan lahan mana yang mukhil bil makna, yang mengubah makna, menjadikan Al-Fatihahnya tidak sah, sehingga otomatis salatnya sah atau tidak, Talha? Salatnya tidak sah. Tapi kalau kesalahan yang
ringan yang tidak sampai mengubah makna, maka salatnya sah. Nah ini, berarti kalau salat di belakang imam kok Al-Fatihahnya tidak benar, nah maka ikut tidak sah salatnya, ikut tidak sah. Maka hati-hati bagi yang salat di masjid-masjid umum, apalagi yang imamnya sudah tua-tua yang mungkin bacaannya banyak yang tidak benarnya. Ketika dia dengar kok bacaan dalam lahan yang jali mengubah makna, maka tidak sah salatnya. Lalu bagaimana? Nah, kalau mampu untuk mengubah atau mengganti imam, maka ganti imam yang memiliki bacaan Al-Quran benar, minimal Al-Fatihahnya benar walaupun hafalannya sedikit. Ketika tidak mampu, maka ya beralih mencari masjid lain yang imamnya memiliki bacaan Al-Fatihah yang benar. Nah ini baik, jangan bermudah-mudahan. Sudah tahu Al-Fatihahnya tidak benar, tetap saja di situ. Kenapa? Karena Al-Fatihah rukun. Kalau rukunnya imam yang diikuti tidak terpenuhi, maka makmum yang bermakmum dengannya juga tidak sah. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Mungkin itu dulu kita ambil pada pertemuan kali ini. Naktahi bihadza subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka